Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku sekalian. Semoga semuanya selalu sehat. Bertemu dengan saya Vince Matulesi, guru SMP Negeri 2 Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, anak-anakku sekalian, sistem peredaran darah sangat penting bagi tubuh kita karena di dalam tubuh kita terdapat darah ya, dan di dalam darah tersusun atas plasma darah dan juga sel-sel darah. Plasma darah berjumlah 55% dari volume darah, sedangkan sel-sel darah tersusun atas 45% dari volume darah. Fungsi darah sangat penting bagi tubuh kita, diantaranya fungsi darah sebagai berikut. 1. Mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke sel dan jaringan. Yang kedua, berfungsi untuk mengangkut zat sisa hasil metabolisme. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat, menjaga tubuh kita terhadap berbagai penyakit. Dan yang kelima, melakukan proses pembekuan darah. Darah terdiri atas eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping-keping darah. Nah, ketiganya memiliki ciri-ciri yang berbeda, diantaranya untuk sel darah merah atau eritrosit memiliki bentuk seperti cakram bikonkav, bagian tengahnya tipis dibandingkan dengan bagian tepi, tidak memiliki inti sel, kemudian berwarna kemerah-merahan karena banyak mengandung hemoglobin. Nah, untuk ciri-ciri dari sel darah putih atau leukosit antara lain memiliki inti sel, tidak berwarna, dapat berubah-ubah, dapat bergerak, dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Sel darah putih memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. Selanjutnya untuk trombosit atau keping-keping darah memiliki ciri-ciri yang berbeda juga. Di antaranya untuk trombosit bentuknya tidak teratur, tidak memiliki inti sel, kemudian berfungsi dalam proses pembekuan darah. Jadi pada waktu terjadinya luka pada tubuh kita, maka trombosit akan pecah menjadi trombokinase. Trombokinase akan membentuk protrombin. Protrombin selanjutnya akan membentuk trombin. Dari trombin akan membentuk fibrinogen, dilanjutkan ke fibrin atau benang-benang fibrin. Terjadilah pembekuan darah. Kita selanjutnya akan mempelajari tentang pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, ketiganya memiliki letak yang berbeda ya. Untuk pembuluh darah arteri akan membawa darah keluar dari jantung dan darahnya banyak mengandung oksigen. Untuk pembuluh darah vena akan membawa darah dari bagian tubuh atau organ-organ tubuh menuju ke jantung sehingga banyak mengandung karbon dioksida. Untuk yang ketiga adalah pembuluh kapiler atau kapiler darah. Ini akan menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Yang berikut yaitu jantung. Jantung sangat berperan penting bagi tubuh kita dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan bentuknya kurang lebih segenggam tangan kanan kita.
Beratnya 250 sampai 300 gram. Kemudian memiliki 4 ruang, atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, ventrikel kanan. Dilapisi oleh 3 lapisan. Ketika berkontraksi, maka darah akan dipompa keluar dari jantung dan akan dibawa oleh pembuluh darah arteri. Selanjutnya, oksigen yang terdapat di dalam darah akan masuk ke dalam jaringan tubuh kita. Karbon dioksida akan diangkut meninggalkan jaringan tubuh kita atau organ, dibawa oleh pembuluh darah vena menuju ke jantung. Nah, peredarannya ada 2 ya, untuk peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.